baru mengadakan pertemuan untuk membicarakan studi kelayakan. Bagaimana mungkin studi kelayakan itu baru akan dibahas setelah pembangunan di sana sudah dimulai? Ini jelas-jelas tidak masuk akal dan ini jelas-jelas melanggar undang-undang yang ada di dalam peraturan perundang-undangan kita. Pemerintah tidak seharusnya memaksakan kehendak kepada rakyatnya untuk melakukan apapun. Pembangunan sekalipun tidak bisa dipaksakan tanpa melalui prosedur yang benar. Apalagi studi kelayakan itu belum dilakukan, sehingga ini belum memenuhi persyaratan pembangunan. Untuk itu maka wajib hukumnya untuk dibatalkan pembangunan Citiwalk itu. Setuju? Kita sampaikan aspirasi kita nanti kepada wakil rakyat kita yang ada di gedung ini. Mereka masih pada tidur karena terlalu banyak makan enak, terlalu banyak uang rakyat yang mereka makan, sehingga dengan pulasnya mereka tidur. Apa perlu kita datangi satu persatu untuk dibangunkan? Saya kira tidak, cukup datang di sini saja. Ini adalah rumah kita. Gedung yang megah ini dibangun atas uang rakyat. Mereka duduk di sini hanya mewakili rakyat untuk mendengar aspirasi rakyat. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, meskipun demikian kita tetap bersabar agar aspirasi yang kita sampaikan ini betul-betul ditampung dan ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita. Nanti akan kita sampaikan surat rekomendasi pembatalan proses pembangunan yang ada di kawasan Jalan Ahmad Yani ini. Setuju? Kita harus bisa menekan kepada seluruh anggota Dewan agar secepatnya rapat darurat untuk membahas tentang surat rekomendasi pembatalan proyek pembangunan Citiwalk yang ada di sekitar Jalan Ahmad Yani. Perlu diketahui bahwa kita bukannya tidak ingin ada pembangunan, bukannya tidak ingin Tegal ini megah, kita tidak senang. Bukan persoalan itu, tetapi harusnya prosedur dari pemerintah yang dijalankan harus melalui tahapan-tahapan yang benar, sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jangan sampai pemerintah melanggar peraturan pemerintah sendiri. Studi kelayakan itu harus sebuah keharusan. Sepanjang pembangunan itu tidak ada studi kelayakan, tidak layak untuk dibangun dan diteruskan. Tapi kalau mereka memaksa untuk membangun, tetap akan kita lawan. Karena kita benar dalam jalur hukum yang benar. Kita meluruskan pemerintah, bukan kita menghalangi pembangunan. Jadi jangan salah para aparat kita nanti kalau kita benturan dengan para pelaku pembangunan yang ada di lapangan, kita dalam rangka mencegah sesuatu yang tidak benar, karena itu tidak melalui prosedur yang benar. Pemerintah ini terlalu ceroboh, terlalu berani melakukan pembangunan yang tanpa prosedur yang benar. Alun-alun sebagai contoh, sebetulnya alun-alun sendiri juga tidak layak untuk dibangun seperti itu, tetapi itu dipaksakan. Tapi kenapa sampai jadi? Karena di alun-alun tidak ada penghuninya. Itu lapangan kosong, sehingga bisa saja pemerintah membangun tanpa ada halangan. Tapi sekarang di kawasan Ahmad Yani banyak dihuni oleh banyak orang, banyak dihuni oleh banyak tokoh-tokoh dan para pedagang. Tidak bisa seenaknya saja pemerintah membangun yang ada orangnya dan tidak ada orangnya dong. Betul? Bangun silang awongan tengah ruan langkah rintangan lagi pan bangun nang tengah-tengah kawasan toko. Para PKL yang sepanjang hari berdagang di sepanjang jalan itu akan dihilangkan. Ya pemerintah harus menanggung resiko berhadapan dengan para pedagang.
yang nyaman gawaring dia arep dagang. Kelaparan. Oleh karena itu maka saya mohon kita tetap bersabar. Ya. Sampai kapan, Pak? Kita tetap akan melakukan tuntutan dan bisa nanti kita temui para anggota dewan kita. Mungkin sebentar lagi mereka sedang baru bangun tidur, mungkin lagi sarapan, lagi mandi. Kita tunggu. Sampai sore pun kita tunggu, siap ya? Siap. Oke, terima kasih. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil kita menunggu Bapak Wakil Dewan yang katanya dewan, tapi sampai detik ini belum juga datang. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Guru Tani agar kita tetap semangat, oke? Guru Tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan kuasa tirani, kuasa sore dari jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Yang benar, mereka semalam saya mendengar baru mengadakan pertemuan untuk membicarakan studi kelayakan. Bagaimana mungkin studi kelayakan itu baru akan dibahas setelah pembangunan di sana sudah dimulai? Ini jelas-jelas tidak masuk akal dan ini jelas-jelas melanggar undang-undang yang ada di dalam peraturan perundang-undangan kita. Pemerintah tidak seharusnya memaksakan kehendak kepada rakyatnya untuk melakukan apapun. Pembangunan sekalipun tidak bisa dipaksakan tanpa melalui prosedur yang benar. Apalagi studi kelayakan itu belum dilakukan, sehingga ini belum memenuhi persyaratan pembangunan. Untuk itu maka wajib hukumnya untuk dibatalkan pembangunan Citiwalk itu. Setuju? Kita sampaikan aspirasi kita nanti kepada wakil rakyat kita yang ada di gedung ini. Mereka masih pada tidur karena terlalu banyak makan enak, terlalu banyak uang rakyat yang mereka makan, sehingga dengan pulasnya mereka tidur. Apa perlu kita datangi satu persatu untuk dibangunkan? Saya kira tidak, cukup datang di sini saja. Ini adalah rumah kita. Gedung yang megah ini dibangun atas uang rakyat. Mereka duduk di sini hanya mewakili rakyat untuk mendengar aspirasi rakyat. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, meskipun demikian kita tetap bersabar agar aspirasi yang kita sampaikan ini betul-betul ditampung dan ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita. Nanti akan kita sampaikan surat rekomendasi pembatalan proses pembangunan yang ada di kawasan Jalan Ahmad Yani ini. Setuju? Kita harus bisa menekan kepada seluruh anggota Dewan agar secepatnya rapat darurat untuk membahas tentang surat rekomendasi pembatalan proyek pembangunan Citiwalk yang ada di sekitar Jalan Ahmad Yani.
Perlu diketahui bahwa kita bukannya tidak ingin ada pembangunan, bukannya tidak ingin Tegal ini megah, kita tidak senang. Bukan persoalan itu, tetapi harusnya prosedur dari pemerintah yang dijalankan harus melalui tahapan-tahapan yang benar, sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jangan sampai pemerintah melanggar peraturan pemerintah sendiri. Studi kelayakan itu harus sebuah keharusan. Sepanjang pembangunan itu tidak ada studi kelayakan, tidak layak untuk dibangun dan diteruskan. Tapi kalau mereka memaksa untuk membangun, tetap akan kita lawan. Karena kita benar dalam jalur hukum yang benar. Kita meluruskan pemerintah, bukan kita menghalangi pembangunan. Jadi jangan salah para aparat kita nanti kalau kita benturan dengan para pelaku pembangunan yang ada di lapangan, kita dalam rangka mencegah sesuatu yang tidak benar, karena itu tidak melalui prosedur yang benar. Pemerintah ini terlalu ceroboh, terlalu berani melakukan pembangunan yang tanpa prosedur yang benar. Alun-alun sebagai contoh, sebetulnya alun-alun sendiri juga tidak layak untuk dibangun seperti itu, tetapi itu dipaksakan. Tapi kenapa sampai jadi? Karena di alun-alun tidak ada penghuninya, itu lapangan kosong, sehingga bisa saja pemerintah membangun tanpa ada halangan. Tapi sekarang di kawasan Ahmad Yani banyak dihuni oleh banyak orang, banyak dihuni oleh banyak tokoh-tokoh dan para pedagang. Tidak bisa seenaknya saja pemerintah membangun yang ada orangnya dan tidak ada orangnya dong. Betul? Bangun silang awongan tengah ruan lang rintangan lagi pan bangun nang tengah-tengah kawasan toko. Para PKL yang sepanjang hari berdagang di sepanjang jalan itu akan dihilangkan. Ya pemerintah harus menanggung risiko berhadapan dengan para pedagang. Yang maunya kan gak waring dia, arep dagang. Karena itu maka saya mohon kita tetap bersabar. Ya. Sampai kapan, Pak? Kita tetap akan melakukan tuntutan dan bisa nanti kita temui para anggota dewan kita. Mungkin sebentar lagi mereka sedang baru bangun tidur, mungkin lagi sarapan, lagi mandi. Kita tunggu. Sampai sore pun kita tunggu, siap ya? Oke, terima kasih. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil kita menunggu Bapak Wakil Dewan yang katanya Dewan, tapi sampai detik ini belum juga datang. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Guru Tani agar kita tetap semangat, oke? Guru Tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap kita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa TNI. Kuasa sore dari jalan ini berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Teman di luar daripada Nyun Sewu, PKL dan juga lesian yang di Jalan Ahmad Yani, kami memberikan kesempatan
mohon maaf, tapi supaya tidak terlalu banyak, monggo nanti perwakilan, termasuk ya perwakilan yang mereka pada berjualan yang kena dampak itu. Tapi saya minta tolong supaya jangan terlalu banyak, dan mari kita bicarakan sebaik-baiknya. Ada yang lain disampaikan? Monggo Mas. Izin menyampaikan Pak Habib. Pertama, saya dari perwakilan mahasiswa dan teman-teman yang lain juga. Pertama, yang disampaikan Pak Habib itu satu cuma Paleska kelihatannya ya. Karena memang kemarin yang kita dengar cuma Paleska. Padahal di Jalan Ahmad Yani itu ada juru parkir, ada pertokoan, dan elemen-elemen masyarakat yang lain. Nah, itu tidak adil ketika membahas hanya satu elemen. Karena ketika hari ini terjadi aksi untuk menyuarakan aspirasi, artinya masih terjadi ketidaksepakatan di antara yang lain. Nah, ketika itu belum jelas, artinya belum disepakati oleh semua elemen yang ada di Jalan Ahmad Yani, tidak ada alasan untuk melanjutkan pengerjaan proyek itu, Pak Habib. Nah, per hari ini kita sudah 3 kali mengingatkan pekerja proyek. Kemarin yang terakhir kita tanyakan terkait uji kelayakan, mereka tidak bisa menunjukkan, Pak Habib. Saya tanyakan, iya, makanya ketika kita tanyakan mereka tidak bisa menunjukkan karena belum ada uji kelayakan. Nah, hari ini mereka melanjutkan kembali dan didampingi Satpol PP. Nah, ini yang perlu menjadi sorotan juga bagi Dewan gitu loh, selaku wakil rakyat. Tolonglah dengarkan elemen-elemen yang lain yang belum sepakat, mereka inginnya bagaimana dan seperti apa. Dan tadi tidak ada alasan untuk melanjutkan proyek masih belum ada kejelasan, apalagi tadi tidak melakukan sosialisasi, uji publik, uji kelayakan sesuai prosedur. Kalau hari ini berlarut-larut, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Mungkin sampai bentrok antara pedagang dengan pekerja, kan sangat disayangkan, Pak Habib. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sebentar Mas. Kita sedang membicarakan supaya nanti tidak meluas. Jadi saya minta tolong perwakilan dari mahasiswa tadi sudah. Dengan perwakilan dari mana Mas? Aktivis. Kalau dari aktivis saya kira nanti kita bicara. Penataan itu sebagaimana yang diharapkan oleh PKL dan juga untuk lesehan yang berada di Jalan Ahmad Yani. Itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan, tapi tetap kami akan menampung aspirasi ya. Sebetulnya apa sih yang diinginkan oleh teman-teman, baik itu pedagang kaki lima dan juga lesehan yang di Jalan Ahmad Yani? Bagaimana parkir? Mohon maaf, saat itu Pak Eri, yang kita bicarakan itu adalah 3 hal. Saya minta tolong, yang hadir ini di sini adalah perwakilan dari PKL dan lesehan di Jalan Ahmad Yani, atau ada yang lain ikut-ikut? Saya perwakilan parkir supir angkot. Saat itu betul ya. Juga berdampak itu. Betul. Tapi saat itu yang kami terima adalah perwakilan dari PKL dan juga dari lesehan. Oleh karena itu, kalau memang itu ada hal-hal yang perlu dibicarakan dengan komponen yang lain, itu di luar dari pembicaraan yang saat itu kami temui, karena saat pertemuan itu kebetulan saya yang memimpin langsung. Oleh karena itu kami mengharapkan supaya nanti bisa masukan-masukan dari termasuk juga yang pada jualan, juga yang angkot dan sebagainya, karena awalnya memang kami sudah menyampaikan harapannya supaya diadakan sosialisasi ya, berkaitan dengan keberadaan revitalisasi di Jalan Ahmad Yani. Oleh karena itu kalau memang ada dari komponen yang lain, monggo dan juga Cokro Aminoto.
Dan yang ketiga, saya sudah menyampaikan keharusan menggunakan food truck itu tidak harus dilaksanakan. Ini perwakilan kemarin yang hadir, saat itu saya menyampaikan langsung, ya, dan saat itu pun dari OPD sudah siap. Karena kalau diharuskan menggunakan food truck, itu nanti justru yang berjualan bukan PKL dan juga bukan lesehan yang di Jalan Ahmad Yani. 3 hal itu yang sudah kami sampaikan. Dan informasi terakhir,